Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin. Pesugihan adalah bukan hal yang baru lagi untuk kita dengar. Setiap daerah dan sudut bumi di mana kita berpijak, kita rasa sudah pasti pernah mendengar istilah pesugihan, atau bahkan mungkin ada salah satu kerabat kita yang pernah melakukan pesugihan. Entahlah, yang pasti pesugihan itu terdengar menyenangkan, namun ada kenyataan kelam dan dosa yang selalu menyertai pelaku pesugihan tersebut. Salah satunya harus rela menyerahkan nyawa anak, istri, ataupun kerabatnya demi harta dan tahta kekayaan dunia. Di tahun 2011 di Pulau Kalimantan, seorang gadis muda duduk di sebuah taman di tengah kota. Matanya menatap lalu lalang berbagai macam kendaraan dan mobil di jalan yang tidak jauh dari tempat ia duduk, karena taman tersebut sangat dekat dengan jalan raya. Ia mengalihkan pandangannya ke bangku panjang di depannya, dan di sana nampak sepasang kekasih sedang asik berkasih mesra tanpa memperdulikan orang-orang yang menatap mereka dengan rasa iri. Namun tiba-tiba jalanan menjadi sangat macet. Beberapa pengendara kendaraan bermotor berlarian meninggalkan motor mereka di jalanan, dan terdengar juga suara teriakan dari petugas penjaga jalan yang berteriak, "Lari!" Gadis muda yang sedari tadi duduk di taman tersebut mengedarkan pandangannya ke jalan. Dan rupanya di sana, di antara barisan mobil-mobil dan motor yang terpaksa berhenti, ada dua orang yang sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam. Tidak hanya berkelahi, keduanya juga merusak dan mengancam para pengguna jalan lain dengan senjata mereka. Tanpa sengaja mata gadis itu dan salah satu orang yang berkelahi tersebut saling menatap. Cepat-cepat si gadis mengalihkan pandangannya dan bersembunyi di tempat yang ia rasa aman. Untungnya tidak beberapa lama kemudian iring-iringan ambulans dan mobil polisi datang ke tempat tersebut. Kedua orang yang berkelahi itu dibawa menggunakan ambulans yang berbeda. Dan setelah itu satu orang polisi membantu petugas jalanan untuk mengatur kembali lalu lintas yang sempat macet oleh ulah dua orang tadi. Saat jalanan sudah mulai lenggang, beberapa orang membawa air dan sikat besar untuk membersihkan darah yang berceceran di aspal. Si gadis yang sedari tadi melihat semuanya dari persembunyiannya merasa lemas ketika melihat darah. Meski begitu, ia mencoba untuk berjalan pergi meninggalkan taman kota untuk pulang ke rumahnya. Singkatnya, si gadis keluar dari dalam taksi. Ia memberikan beberapa uang logamnya untuk sang sopir. Kakinya berjalan memasuki jalanan sepi yang dihiasi dengan rimbunan pohon bambu. Sekitar 5 menit berjalan, ia akhirnya sampai di sebuah rumah bercat warna hijau muda dengan beberapa pohon cabai yang berbuah ranum di depannya. Terlihat seorang wanita berusia 35 tahunan sedang membersihkan beras dengan nyiru untuk memisahkan beras dari dedak. "Dapat kerjaannya, Rin?" tanya wanita itu dengan mata yang tetap fokus memilah antah yang ada di berasnya. Antah itu sebutan untuk beras yang masih berbentuk padi, yang terkadang ada beberapa yang tidak ikut tergiling saat dipisahkan.
atau dibersihkan oleh mesin penggilingan padi. Gadis yang dipanggil Rin itu menghela nafas panjang. Belum mah, yang mau kuisi kemarin posisinya ternyata sudah keduluan orang, jawab si gadis dengan nada lesu. Sabar ya Rin, mungkin itu belum rezeki kamu. Jangan putus semangat, Mama yakin kamu akan dapat pekerjaan yang kau mau, kata wanita yang rupanya adalah ibu dari si gadis. Rina tersenyum, kegelisahannya sedikit hilang setelah mendengar perkataan dari sang ibu. Mama mau masak apa mah hari ini? Tanya Rina. Jangan asam Rin, nanti tolong belikan terasi di warung ya Rin, ujar mamanya. Iya mah, aku mandi dulu ya, jawab Rina. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Rina langsung keluar rumah dan memakai sandal swallow-nya lalu berjalan menuju ke warung. Wush, angin dingin meniup tubuhnya, seketika merinding yang ia rasa. Beberapa anak kecil terlihat sedang memainkan layang-layang mereka di pinggir sungai. Salah satu anak laki-laki itu menebarkan senyuman ke arah Rina. Kak Rina, dapat salam dari Kak Ardi, ujarnya dengan sangat nyaring, membuat pipi Rina memerah menahan malu. Ardi adalah kakak kelasnya di SMP dulu, dan sudah 2 tahun terakhir ini pemuda itu mengirimkan pesan-pesan cinta melalui anak-anak yang membuat Rina sedikit jengkel. Sweet, cie yang dapat salam dari Ardi, ujar seseorang seraya menyenggol bahu Rina. Dan ketika ia menoleh, orang itu ternyata adalah Ambar sahabatnya. Ah, aku lagi pusing Am, tidak ada waktu mikirin salam-salam tidak jelas dari Ardi, balas Rina. Loh, kok gitu? Kan Ardi itu orangnya ganteng, baik, anak bos getah lagi, ujar Ambar. Percuma ganteng kalau kelakuannya masih bocah gitu, jawab Rina. Gimana tadi Rin? Sudah dapat kerjaannya? Tanya Ambar. Belum Bar, jawab Rina singkat. Seketika suasana menjadi hening. Sesampainya di warung milik Bu Salam, Rina langsung membeli terasi yang disuruh ibunya tadi. Di sana juga ada seorang pria tampan dengan kumis tipis di atas bibirnya yang sedang membeli rokok. Rina terpana melihat laki-laki itu. Tepukan di bahunya seketika membuat Rina tersadar. Kenapa Rin? Tanya Ambar. Itu tadi siapa Am? Ujarnya balik bertanya. Oh, itu duda kaya Rin. Istrinya meninggal saat masih hamil beberapa bulan gitu, jawab Ambar berbisik. Oh, naksir ya? Tanya Ambar. Rina menghela nafas, ia nampak gemas dengan sahabatnya tersebut. Sebuah cubitan mendarat di lengan Ambar yang seketika membuatnya meringis. Lalu keduanya tertawa sambil terus berjalan. Rina melewati jalanan yang dipenuhi pohon-pohon bambu dekat rumahnya itu. Semilir angin menyapu lembut dedaunan yang berserakan di tanah, dan beberapa daun melayang jatuh di sekitar Rina. Cepat-cepat ia melangkah menjauhi area tersebut, yang kata orang adalah tempat yang dihuni dan dijaga oleh mereka yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah, Rina langsung membantu ibunya untuk memotong timun serta kacang yang baru saja dipetik dari kebun kecil milik ibunya. Rin, nanti tolong jaga rumah dan adikmu ya. Abah dan Mama mau ke rumah nenek untuk malam ini. Sepertinya besok pagi baru bisa pulang, kata ibunya yang baru saja selesai membersihkan kepala ikan patin. Iya mah, jawab Rina singkat. Saat keduanya sedang asik di dapur untuk menyiapkan makan malam, ayah dan adik laki-laki Rina pulang. Adik laki-lakinya itu langsung dimarahi oleh ibu mereka karena pulang terlalu sore. Rina tersenyum-senyum puas melihat adik nakalnya tersebut dijewer oleh ibunya. Rin, tolong ambilkan handuk dan sabun,
ujar ayahnya dari arah luar rumah. Rina bergegas mengambil apa yang disuruh oleh sang ayah, lalu membawanya keluar rumah. Laki-laki berusia 45 tahunan itu terlihat sedang menangkap anak-anak ayam yang akan dibawa oleh induknya untuk tidur di atas pohon. "Ini bah," ujar Rina. "Ya, terima kasih ya. Taruh saja dulu di situ," kata ayahnya sembari memasukkan anak-anak ayam ke dalam kandang yang berada di bawah rumah. Setelah semuanya siap, mereka pun makan dengan sangat lahap sambil bercerita tentang kejadian yang masing-masing mereka alami sepanjang hari. "Mulai ada lagi ya kejadian bunuh-bunuhan begitu, padahal rasanya sudah cukup lama tidak ada kejadian lagi," ujar ayahnya. "Semakin rusak saja moral-moral anak muda zaman sekarang," celetuk ibunya. "Kalau kau melihat lagi kejadian-kejadian seperti itu, sebaiknya langsung pergi saja, Rin. Abah takut kau akan menjadi korban salah sasaran dari senjata-senjata yang mereka bawa. Aduh, Abah tidak sanggup membayangkannya." Cuma Kak Rin saja yang dikasih peringatan," ujar adiknya. "Siapa bilang cuma Kak Rina? Kamu juga harus pergi kalau melihat kejadian-kejadian perkelahian begitu, Riz. Jangan ditonton," potong ibunya. Setelah selesai makan, Rina dan juga adiknya membereskan piring bekas makan mereka. Rizky yang baru berusia 10 tahun itu sudah terbiasa membantu kakaknya untuk mencuci dan lain-lain. Terkadang ia juga ikut memasak. Di rumah itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka berdua dididik dan disamakan. Juga mereka harus saling membantu satu sama lain dalam hal pekerjaan. "Mama sama Abah mau kemana?" tanya Rizky. "Mau ke rumah nenek. Besok pagi baru pulang," sahut Rina menjawab pertanyaan dari adiknya. "Aku ikut ya, Mah," rengek Rizky. "Is, sudah gede masih mau ikut-ikut sama orang tua. Dasar buntut," ledek Rina. Alhasil gara-gara panas akan ledekan saudaranya, Rizky langsung masuk ke dalam kamar dan membiarkan orang tuanya pergi. Singkatnya, Rina pun sudah berkali-kali berusaha memejamkan matanya. Namun kejadian di dekat taman itu masih terngiang-ngiang di ingatannya. Tatapan salah satu orang yang berkelahi tersebut mampu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Kak Rina sudah tidur," panggil seorang dari luar kamarnya. Rina beranjak bangun dari tempat tidur lalu perlahan berjalan menuju ke arah pintu. "Kak, aku takut. Boleh aku tidur di kamar kakak?" kata adiknya yang berdiri sambil memegang guling. Rina mengangkat bahunya dan membuka pintu sedikit lebih lebar lagi. Ia membiarkan adiknya untuk masuk ke dalam. Lalu mereka berdua mulai membaringkan tubuhnya di atas kasur milik Rina. Tidak lama kemudian mereka pun mulai terlelap. Suara ayam jantan berkokok sangat nyaring dari atas pohon mangga yang berada di samping rumah Rina. "Rizky, bangun. Kamu sekolah kan hari ini?" tanya Rina. Dengan malas-malasan Rizky mulai bangun karena terus diganggu oleh Rina. Setelah adiknya bangun dan bersiap mandi, Rina pergi ke dapur mengupas bawang dan 2 biji telur ayam. Bau harum tercium, telur goreng dan sepiring nasi sisa yang sudah dihangatkan tersedia di atas piring. Lalu kedua kakak beradik itu pun makan dengan sangat lahap. "Oh ya Kak, kemarin aku lupa. Ini surat dikasih ke Ardi. Katanya disuruh ngasih ke kakak," kata Rizky. Dengan wajah kurang suka, Rina mengambil surat itu, lalu menyimpannya di bawah piring makan. "Jangan lupa dibalas ya Kak," hehe, goda adiknya. Rina mencibir, lalu setelah adiknya pergi, ia pun langsung membersihkan rumah, mencuci piring dan pakaian. Tidak lupa juga ia menaburkan dedak untuk makanan ayam-ayamnya.
Setelah semua pekerjaan rumah beres, Rina langsung teringat dengan surat yang diberikan adiknya tadi. Jari jemari lentiknya yang indah mulai merobek amplop surat tersebut, dan perlahan-lahan ia mulai membaca isinya. Ternyata surat itu berisi puisi cinta dari si Ardi. Sembari menghela nafas panjang, Rina membiarkan surat itu begitu saja di atas lantai. Ia mengambil buku novelnya lalu duduk di teras depan rumah. Halaman demi halaman ia baca hingga tidak beberapa lama kemudian ayah dan ibunya pun kembali, membawa sekeranjang penuh buah rambutan dan 5 biji durian yang diikat dengan tali rapiah. Mata Rina berbinar-binar melihat oleh-oleh yang dibawa orang tuanya. "Rin, tolong belikan kelapa di warungnya Bu Salam ya," ujar ibunya. "Duriannya mau dibikin kolak, Ma?" tanya Rina. "Iya," jawab ibunya singkat sembari mengeluarkan uang 5 ribuan dari dompetnya. Rina mengambil uang tersebut lalu beranjak dari duduknya. Sebelum pergi ia mengambil beberapa biji rambutan dari keranjang yang dibawa ayahnya. Rina pun melangkah dengan riang. Sesekali ia pun bernyanyi. Sesampainya di warung Bu Salam, Rina kembali bertemu dengan laki-laki yang kemarin ia lihat. Laki-laki tampan berkumis tipis tersebut melemparkan senyum kepada Rina, yang secara tanpa sadar yang membalas senyum si laki-laki itu. "Berapa biji, Rin?" tanya Bu Salam. "Sebiji saja," jawab Rina singkat. Setelah membayar kelapa tersebut, Rina pun langsung pergi dari sana, dan si lelaki menatap lekat ke arah Rina yang terus berjalan. Seminggu kemudian, Rina kembali mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu temannya, dan hari itu ia sudah bersiap-siap untuk pergi mendatangi tempat yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Entah karena saking semangatnya saat menyeberangi jalan, Rina tertabrak oleh sebuah sepeda motor yang melaju ke arahnya. Seketika penglihatan Rina menjadi sangat gelap. 4 hari berlalu, Rina perlahan-lahan mulai membuka matanya. Di samping tempat tidurnya terlihat seorang laki-laki tampan yang sedang terlelap. Rasa pusing di kepalanya masih ia rasakan. Bahkan untuk beberapa kemudian ia tersadar jika kakinya sangat sulit untuk digerakkan dan juga menjadi sangat sakit. "Ma," panggilnya pelan. Dan tiba-tiba lelaki yang berada di dekatnya itu pun terbangun. "Syukurlah kau sudah sadar," katanya sembari beranjak dari tempat duduknya. Ia membangunkan orang tua Rina untuk memberitahukan bahwa Rina sudah siuman. Ibunya Rina nampak senang melihat anak perempuannya itu sudah bangun. "Kakiku masih ada kan, Ma?" tanya Rina serak. "Kakimu tidak kenapa-napa, Nak. Hanya mengalami sedikit luka. Nanti juga akan pulih," jawab ibunya. Rina sedikit lega mendengar perkataan dari ibunya. Seminggu telah berlalu, keadaan Rina mulai perlahan-lahan membaik, dan lelaki tampan itulah yang selalu menemaninya. "Maafkan aku yang di hari itu sudah menabrakmu. Aku benar-benar menyesal sudah menabrakmu," ucap lelaki tampan itu. Rina tersenyum mencoba ikhlas meski agak sedikit kesal dan juga marah. Namun ketulusan laki-laki itu membuat Rina perlahan-lahan mengangguk. "Iya, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu disalahkan dan disesali," jawab Rina. "Setiap hari kau menemaniku. Memangnya kau tidak punya kesibukan lain?" tanya Rina penasaran. "Aku bekerja hanya 2 jam per hari. Jadi aku punya banyak waktu untuk menemanimu," jawabnya singkat. "Lalu kekasihmu?" tanya Rina penasaran. "Haha, aku tidak punya kekasih, sedangkan istriku baru beberapa bulan yang lalu meninggal," jawab pria tampan itu. "Meninggal?" tanya Rina. "Ya,
Dia meninggal saat usia kandungannya masih beberapa bulan, jawab si lelaki nampak sedih. Maaf ya, aku tidak tahu, ucap Rina. Lelaki itu tersenyum, sepintas wajahnya sangat mirip dengan aktor Korea Lee Min Ho. Wajahnya tampan dan senyumannya yang manis mampu membuat Rina terpaku dengan mata yang tidak berkedip. Hei, kenapa? Tanyanya. Rina gugup, tidak bisa menjawab sepatah kata pun, dan akhirnya hanya bisa menggelengkan pelan dengan wajah menunduk. Kau lapar? Kita beli bubur ayam di sana yuk, kata si lelaki yang bernama Irham tersebut. Rina tersenyum kecut, sebenarnya ia tidak menyukai bubur ayam, dan saat itu ia hanya ingin memakan bakso. Tapi rasanya ia tidak enak untuk menolak ajakan Irham. Lalu kemudian 2 mangkok bubur ayam hangat dihidangkan dengan 2 piring kecil kerupuk. Lama sekali Rina terdiam menatap bubur itu. Ia menghela nafasnya sementara Irham sudah menghabiskan separuh mangkok buburnya. Rin, kau kenapa? Tanya Irham. Aku... jawab Rina gelagapan. Ia menggigit bibir bawahnya. Irham lalu mengambil mangkok tersebut dan mulai mengadukannya. Ia menyuapi Rina dengan lembut. Bahkan ia membuat seolah-olah sendok berisi bubur ayam itu seperti pesawat yang siap mendarat ke dalam mulut Rina. Rina sedikit malu dengan perlakuan laki-laki itu. Di dalam hatinya ia terus berkata, jangan sampai aku jatuh cinta, jangan sampai dia memperlakukan aku begini hanya karena rasa bersalahnya telah menabrak aku, batin Rina. Beberapa pasangan muda-mudi yang juga sedang menyantap bubur ayam di dekat mereka terlihat berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Aku sudah kenyang, ucap Rina. Sedikit lagi biar kau cepat sehat, dan aku janji kalau kau sudah bisa jalan kembali, aku akan mengajakmu jalan-jalan mengelilingi kota ini, kata Irham sembari menyuapi Rina. Dan mau tak mau terpaksa Rina harus menelan makanannya. Setelah selesai makan, Irham membelikan Rina sebotol minuman, lalu kembali mengajaknya berjalan-jalan di sekitaran taman. 2 bulan telah berlalu, kedekatan antara Irham dan Rina semakin terlihat. Namun begitu Rina masih bisa untuk mengontrol perasaannya terhadap Irham. Hari itu Irham datang membawa 2 ekor ayam dan rempah-rempah masakan ke rumah Rina. Ia juga membelikan beberapa lembar baju untuk Rizky dan juga orang tua Rina. Rin, bagaimana kakimu? Tanya Irham sembari duduk di dekat wanita cantik itu. Masih sedikit sakit jika dibuat berjalan, jawab Rina. Kita ke rumah sakit yuk, kita periksakan kakimu, sekalian beli obat di apotik, ujar Irham. Tapi aku sedang membantu ibuku memasak, jawab Rina. Pergilah Rin, biar Rizky yang membantu mama masak, sahut ibunya. Rina pun menghela nafas panjang. Ia berusaha bangun dari duduknya untuk mengganti baju ke dalam kamarnya. Irham dengan penuh perhatiannya membantu Rina berdiri. Ia bahkan tidak segan-segan untuk mengantar Rina masuk sampai ke dalam kamarnya. Rin, aku tunggu di luar ya, kata Irham. Rina mengangguk, lalu setelah laki-laki tersebut keluar, Rina langsung menutup pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia pun keluar dan berpamitan kepada orang tuanya. Irham membantu Rina untuk duduk di atas motornya. Setelah itu, ia juga memakaikan helm untuk Rina. Rin, pegangan yang kuat ya,
kata Irham sebelum mereka berangkat. Perasaan Rina rasanya semakin tidak karuan saat motor sudah mulai melaju dan ia disuruh memeluk lelaki itu dari belakang. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di warung kopi desanya menatap lekat ke arah mereka. Rina sedikit malu, namun ada perasaan bangga juga di hatinya. Terlebih ketika mereka berpapasan dengan teman-teman perempuan Rina yang tercengang melihat mereka. Singkatnya, setelah dari rumah sakit, Irham mengajak Rina untuk berjalan-jalan berkeliling kota yang ada di salah satu pulau Kalimantan. Rina sangat senang, perasaan hatinya saat itu bagaikan bunga yang bermekaran di musim semi. "Rin, kita makan di sana yuk," ajak Irham sembari menuju ke arah warung lalapan yang ada di seberang jalan. "Tapi aku," ucapan Rina terhenti. Matanya menatap lekat ke arah mobil-mobil dan motor yang lalu lalang tanpa berhenti. Irham pun tersenyum seolah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Ia lalu menggendong Rina dan berjalan menyeberangi jalan, membuat beberapa pengendara tersenyum-senyum menyaksikan keduanya. Setelah sampai di warung makan tersebut, Irham memilih sebuah meja yang menghadap ke arah jalan. "Kamu mau makan apa?" tanya Irham lembut. "Terserah kau saja," jawab Rina yang tidak banyak mau itu. Irham lalu berjalan ke arah gadis penjaga warung makan tersebut. Ia memesan 2 porsi lalapan burung dan 2 gelas jeruk. Beberapa gadis di sana tidak henti-hentinya berbisik-bisik dan menatap Irham dengan bibir yang tersenyum. "Mereka sepertinya menyukaimu," bisik Rina. Irham tertawa lalu menatap mata Rina dalam-dalam. "Kau sendiri bagaimana?" tanya Irham. Rina tersipu, ia memalingkan wajahnya dari Irham. "Entahlah, kurasa hanya orang gila yang tidak menyukaimu. Kau orangnya baik dan tampan kan?" potong Irham seraya tertawa tergelak setelahnya. Beberapa saat kemudian, makanan yang tadi dipesan Irham sudah terhidang di meja. Selesai makan, keduanya kembali melanjutkan perjalanan. "Kau suka novel?" tanya Irham. "Iya, aku suka," jawab Rina singkat. Motor itu membawa keduanya ke sebuah toko buku di pinggiran jalan. Irham lalu membantu Rina untuk turun dari motornya. "Kau suka novel apa?" tanya Irham. Dengan malu-malu, Rina menjawab pelan. "Cinta," jawab Rina. Irham tersenyum lalu mulai memilih-milih buku novel di sana. Ia membeli cukup banyak buku dan memberikannya kepada Rina. "Kau serius ini semua untukku?" tanya Rina. Irham tersenyum sambil mengangguk. Menjelang Isya, keduanya barulah sampai di rumah Rina. Wajah Rina sedikit pucat, takut kalau kena marah ayahnya. Tapi ternyata tidak. Irham langsung meminta maaf kepada kedua orang tua Rina karena ia sudah membawa anak gadis mereka berjalan-jalan hingga malam. "Mau makan dulu, Ham?" tanya ayahnya Rina. "Tidak usah, Paman. Aku langsung pulang saja," jawab Irham. Sepulangnya Irham, Rina langsung bergegas mandi lalu masuk ke dalam kamarnya. "Kak," panggil Rizky. "Kenapa?" jawab Rina. Kak Ardi bilang kalau..." "Rizky, tolong jangan bahas masalah Ardi dulu. Kakak ngantuk, mau tidur," potong Rina. Rizky pun menghela nafas lalu keluar dari dalam kamar kakak perempuannya. Rina tersenyum sembari membayangkan wajah tampan Irham. Ia sangat berharap bisa menjadi kekasih laki-laki itu. Namun entahlah apakah itu mungkin, batin Rina dalam hati. Suara jangkrik dan kodok saling bersahutan bersama teman-temannya, bermain di antara rerumputan dan pohon, membuat siapa saja yang mendengarnya akan terhanyut ke dalam mimpi.
Perlahan-lahan mata Rina pun mulai terpejam. Angan-angannya mulai menghilang, berhenti dengan mimpi indah sepanjang malamnya. Pagi-pagi sekali ibunya membangunkan Rina. Rina nampak malas-malasan untuk membuka matanya. Ia merasa enggan untuk bangun dari mimpi indahnya. "Rin, ayo bangun. Gadis jangan kebiasaan bangun siang, Rin," ujar ibunya yang seakan tak rela jika anak gadisnya bangunnya kesiangan. Rina pun kemudian beranjak dari tempat tidurnya, mengikat rambutnya, lalu berjalan pelan ke arah dapur. Ia mencuci muka dan menggosok gigi. Setelahnya Rina pun mulai membantu ibunya menyiapkan sarapan. "Irham membeli ayam sebanyak ini, tapi dia sendiri tidak ikut makan di sini," ujar ibunya. "Yes, kita makan ayam lagi," kata Rizky yang baru saja selesai mandi. Bibirnya nampak biru menahan dinginnya air sungai di pagi hari. Beberapa saat kemudian, sepanci nasi panas yang masih mengepulkan asap disajikan dengan sepiring sayur jantung pisang, juga ayam goreng dan satu cobek sambal. Mereka berempat pun makan dengan sangat lahap. Bahkan Rizky sampai beberapa kali menambah. "Kak, kemarin aku dikasih Kak Ardi uang 20.000, Kak," ujar adiknya sembari menutup mulut ketika sadar ibunya sedang menatap lekat ke arahnya. "Oh, berarti hari ini tidak ada uang jajan untukmu," kata ibunya dengan cepat. "Tapi kan Mah, uangnya sudah habis. Kemarin aku sudah membelikan gado-gadonya Bu Nur sama teman-teman," rengek Rizky. "Uang segitu banyak kau belanjakan gado-gado dengan teman-temanmu?" "Hah?" gumam ayahnya. "Kak, balas surat Kak Ardi ya, biar aku yang ngasih ke Kak Ardi," ucap adiknya. "Hah? Buat apa? Biar kau dikasih uang lagi, terus kau pergunakan untuk mentraktir teman-temanmu itu. Secara tidak langsung kau sudah menjual aku demi uang, Riz," bentak Rina mencubit kesal lengan adiknya. "Sudah, jangan berkelahi, cepat habiskan makanan kalian," tegur ayahnya yang baru saja menyelesaikan makannya. "Kamu taruh di situ saja piringnya, Rin. Tidak usah dicuci, biar nanti mama yang mencuci," ujar ibunya. Selesai makan, Rina pun duduk-duduk santai di luar rumahnya sambil berjemur di bawah matahari pagi yang sudah mulai bersinar tersebut. Di tangannya ada sebuah buku novel pemberian Irham. "Rin, Mama ke pasar dulu ya," pamit ibunya setelah beberapa saat kemudian. "Iya Mah," jawab Rina. Halaman demi halaman ia baca. Karena terlalu asiknya membaca sampai-sampai ia tidak menyadari kedatangan Ardi di sana. "Assalamualaikum Rin," ucapnya pelan, namun cukup mengagetkan gadis tersebut. Kau sedang apa kau di sini?" Alih-alih menjawab salam dari Ardi, Rina malah langsung melancarkan pertanyaan kepada pemuda tampan tersebut. Aku mau mengantar ini. Maksudku ini titipan dari ibuku untuk ibumu," jawab Ardi terbata-bata, lantas memberikan sesuatu berbungkus plastik yang cukup besar. "Oh, sampaikan terima kasih kami kepada orang tuamu," kata Rina. "Bagaimana keadaanmu, Rin? Apa kakimu masih sakit?" tanya Ardi. Rina menggeleng, lalu percakapan keduanya pun mulai terdengar akrab. Hingga beberapa saat kemudian suara motor Irham memasuki halaman rumah Rina. Ia menatap lekat ke arah Ardi, nampak sekali tatapan itu menyiratkan ketidaksukaannya kepada pemuda yang berada di dekat Rina tersebut. "Rin, aku mau ngajak kamu jalan-jalan, bisa kita pergi?" ujar Irham tanpa mempedulikan Ardi yang berada di dekat gadis itu. Maaf Ham, tapi ibuku sedang pergi ke pasar. Aku harus nunggu beliau pulang terlebih dahulu," jawab Rina pelan. "Oh, oke, aku akan menunggu,"
kata Irham sembari duduk di tengah-tengah Ardi dan Rina. Kalau begitu aku pamit pulang dulu ya Rin. Assalamualaikum, ucap Ardi beranjak dari duduknya. Waalaikumsalam, maaf ya Di, jawab Rina. Ardi menoleh dan tersenyum. Lesung bibirnya menambah manis senyum pemuda tampan itu. Rin, aku ingin jujur kepadamu. Sejak awal pertemuan kita di warung itu, aku sudah tertarik kepadamu. Aku sangat ingin kau menjadi istriku, Rin. Aku harap kau mau menerima aku menjadi suamimu, kata Irham seraya menatap mata Rina dalam-dalam. Rina terdiam 1000 bahasa. Ia tidak menyangka jika Irham yang menjadi laki-laki pujaan hatinya tersebut juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Untuk beberapa saat ia tidak bisa berkata-kata. Hingga beberapa saat kemudian Rina pun berkata, "Bila kau serius dengan perkataanmu, bicarakanlah kepada orang tuaku." Irham pun tersenyum. Ia mengangguk dan langsung menyanggupinya. Singkat cerita, pesta pernikahan Irham dan Rina pun diadakan. Jalanan menuju ke rumah Rina dihiasi dengan janur kuning. Beberapa macam bunga ditaburkan di sekitar pelaminan. Rina bagaikan seorang putri yang cantik duduk di samping pangeran yang begitu tampan. Bibir kedua pengantin tersebut tidak henti-hentinya mengembangkan senyum bahagia. Setelah 3 hari tinggal di rumah Rina, Irham pun mengajak istrinya untuk tinggal di rumah miliknya sendiri. Alasannya agar tidak selalu merepotkan orang tua Rina. Selayaknya istri, Rina pun mengikuti ajakan suaminya tersebut tanpa ragu sedikit pun. Rumah itu kecil namun sangat rapi dan berkesan mewah. Ada 3 kamar di rumah itu, dan salah satunya adalah kamar mereka berdua. "Kamar yang terkunci ini jangan sekali-kali kau masuk ke sana ya," kata Irham. "Kenapa?" tanya Rina penasaran. "Di sana itu ada beberapa barang berharga peninggalan ibuku," jawab Irham singkat. 2 bulan telah berlalu. Akhir-akhir ini Rina nampak sakit. Ia sering mual-mual dan wajahnya juga pucat. Bahkan saat melihat beberapa makanan-makanan tertentu, ia pun akan langsung muntah. "Jauhkan bawang itu, baunya membuat perutku mual," ujar Rina saat Irham mengupas bawang merah untuk memasak nasi goreng pagi itu. "Loh, bukannya kamu sangat suka bawang?" tanya Irham. "Iya, tapi sekarang tidak lagi," jawab Rina. "Nanti kita ke rumah sakit ya. Aku takut kau kenapa-kenapa," ujar Ilham. Rina pun muntah lagi. Ternyata Rina memang benar-benar hamil. Janin yang ia kandung baru berusia sekitar 2 minggu lebih. Tentu kabar baik itu sangat membuat kedua orang tua Rina bahagia karena akan dalam beberapa bulan lagi mereka akan resmi menjadi kakek dan nenek. Namun begitu Rina mulai mengalami hal-hal ganjil di rumah suaminya tersebut, seperti sering mendengar suara cakaran di dinding, makanan yang langsung basi jika dibawa masuk ke dalam rumah, ataupun suara-suara tangisan anak kecil di setiap tengah malam. Puncaknya ialah ketika Rina ditinggal keluar kota oleh Irham. Dari menjelang maghrib terdengar suara seseorang bersenandung pilu dari dalam kamar yang terkunci, dan sekitar pukul 12 malam ia mendengar suara langkah yang diseret dan cekikikan seperti ringkikan kuda. Suara-suara itu membuat Rina terjaga sepanjang malam. Sudah beberapa kali ia keluar dari kamarnya untuk memastikan ada apa di luar sana. Namun nyatanya tidak ada siapapun di rumah itu selain dirinya sendiri. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin. Nanti jika ada kesempatan saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya.
tentunya dengan kejadian-kejadian yang lebih menakutkan lagi. Jangan lewatkan kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.